Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mr. Andri Purwanto. Good evening, class. We hope you are in healthy and full spirit today. Okay, before that, let's introduce ourselves. My name is Sakina, and also to my friends, there are Budiarti Valeri and Kamsia Lindi. Okay, today we are going to learn about our material, semiotic dimension. The first, semiotic dimension include the definition of semiotic dimension. So elements of semiotics, texture and textual in translation, and the last, the textual scale and translation units. So first, I will explain about semiotic dimension. Semiotic dimension is study of science process which are any activity, conduct, or process that involves sign, where a sign is defined as anything that communicates meaning that is not the sign itself to the sign interpreter. The meaning can be intentional, such as a word uttered with a specific meaning, or unintentional, such as symptom being a sign of a particular medical condition. Sign can communicate through any of the sense, like visual, auditory, tactile, olfactory, or gustatory. Jadi di sini semiotik itu adalah ilmu studi tentang proses tanda, yaitu setiap aktivitas, perilaku, atau proses yang melibatkan tanda, di mana suatu tanda diartikan sebagai segala sesuatu yang mengkomunikasikan suatu makna yang bukan tanda itu sendiri kepada tanda tersebut. Dan makna bisa disengaja seperti kata yang diucapkan dengan makna tertentu, atau tidak disengaja seperti gejala yang menjadi tanda kondisi medis tertentu. Tanda dapat berkomunikasi melalui indera apapun, seperti visual, auditory, taktil, penciuman, atau pengecapan. Disadari atau tidak, sesungguhnya keseharian kita itu atau siapapun tidak bisa melepaskan diri dari makna. Karena dalam setiap aktivitas berkomunikasi atau berbagai dalam ranah kehidupan, untuk berbagai kepentingan, sesungguhnya kita terlibat dalam penyampaian makna dan pesan sehingga terjalin komunikasi yang baik dan efektif. Jadi, untuk semiotika ada studi sistematis tentang tanda, sistem tanda atau struktur, proses tanda, dan fungsi tanda. Unsur-unsur ini sangat penting dalam proses semiotika, dan bersama-sama mereka membentuk sebuah tanda. Next, elements of semiotic. According to Ferdinand de Saussure, linguistik, di mana elements of semiotic itu divide into two, signifiers and signified. The signifiers is an image or sound that gives a meaning, and signified, the concept or meaning that design a meaning. Mana signifier ini kita sebut juga sebagai penanda, mengacu pada tanda, bunyi, gambar, atau coretan yang dapat diserap oleh indera dan pemikiran atau disebut juga penanda. Untuk signified, yaitu kita sebut petanda, makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di baliknya, atau yang kita sebut petanda. Nah, kita ambil contoh dari sekeliling kita atau lingkungan kita, yaitu traffic light, rambu lalu lintas, di mana rambu lalu lintas ini tandanya, signified-nya itu simbol, warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Dan untuk signified-nya itu adalah the meaning dari tanda tersebut. Seperti tanda merah. Merah itu signified-nya yaitu stop, atau kita tidak dilanjutkan untuk mengemudi atau mengendarai kendaraan kita. Ya, jadi seperti itu kita ambil contoh, yang mana dari maksud semua itu sayangnya kita menghindari bahaya jika kita melanjutkan pengemudi atau perjalanan kita untuk diri kita dan untuk pengendara lainnya. That's the elements of semiotic. And the next slide will explain by Budiarti Valeri.
Okay, next I will explain about texture and textual in translation. First, texture. Ada berbagai pengertian di mana sebuah tulisan dapat diartikan atau dikatakan sebagai teks. Kata teks itu sendiri adalah past participle dari kata Latin texere, to wave, intertwine, plait, atau compose. Nah, texture is one aspect of the study of coherence, which can be thought of as process whereby a reading position is naturalized by text for listener or readers. Alongside texture, this process involves understandings and expectation about the social context a text dynamically construes. Nah, tekstur adalah salah satu aspek studi koherensi yang dapat dianggap sebagai proses di mana posisi pembaca atau membaca dinaturalisasi oleh teks untuk pendengar atau pembacanya. Di samping tekstur, proses ini melibatkan pemahaman dan harapan tentang konteks sosial yang ditafsirkan secara dinamis. Terdapat beberapa unsur penataan dalam sebuah karya seni, yaitu tekstur merupakan unsur visual yang menunjukkan perasaan permukaan suatu materi yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam suatu tatanan untuk mencapai bentuk visual. Sebagai upaya memberikan cita rasa tertentu pada permukaan suatu bahan, perubahan bentuk, karya nyata, atau seni semu. Next. Oke, selanjutnya ada textual in translation. Linguistic and literary studies, the property by which successive sentence from a coherent text in contrast to a random sequence. Textually is a key concept in post-structuralist theory. In their study, translation as text, Newbert and G.M. Cerf define textually as the complex set of features that text must have to be considered text. Textuality is a property that a complex linguistic object assumes when it reflects certain social and communicative constraints. Nah, di sini linguistik dan studi sastra, sifat yang dengannya kalimat-kalimat berurutan membentuk teks yang koheren berbeda dengan urutan acak. Tekstualitas adalah konsep kunci dalam teori pasca-strukturalis. Dalam studi mereka, terjemahan sebagai teks, Newbert and G.M. Cerf mendefinisikan tekstualitas sebagai sekumpulan fitur kompleks yang teks harus dianggap sebagai teks. Tekstualitas adalah properti yang diasumsikan oleh objek linguistik kompleks ketika mencerminkan batasan sosial dan komunikatif tertentu. Pengamatan domain tekstur, struktur, dan konteks. 3 domain dasar tekstualitas adalah tekstur, struktur, dan konteks. Istilah tekstur mencakup berbagai perangkat yang digunakan dalam membangun kesinambungan pengertian, dan dengan demikian membuat urutan kalimat operasional, yaitu keduanya kohesif dan koheren, sumber lain dari mana teks-teks memperoleh kohesi dan memperoleh koherensi yang diperlukan adalah struktur. Nah, ini membantu kami dalam upaya kami untuk memahami rencana komposisi tertentu dalam apa yang sebaliknya hanya akan menjadi urutan kalimat yang terputus. Dengan demikian, struktur dan tekstur bekerja sama. Dengan yang pertama memberikan garis besar, dan yang terakhir menyempurnakan detailnya. Kemudian dalam berurusan dengan tekstur dan struktur, kami mengandalkan faktor kontekstual tingkat tinggi yang menentukan cara rangkaian kalimat tertentu melayani tujuan retoris tertentu seperti berdebat atau menceritakan, atau yaitu menjadi apa yang kami sebut dengan teks. Next, selanjutnya akan diterangkan atau dijelaskan oleh Kamsiah Lindi. Oke, sekarang kita akan jelaskan tentang the textual scale. The textual scale sendiri ini, textual meaning across language, lalu a scale will be more or less complex depending on the requirement of the translation text that is being assessed.
Jadi di sini adalah skala yang digunakan untuk mengukur terjemahan yang sedang dinilai di mana penilaian akan dilakukan dengan area, fungsi, jenis terjemahan, dan level kesalahan yang harus diklasifikasikan atau diperhitungkan tingkat kesalahan terjemahan tersebut. Lalu textual scale ini dibagi menjadi 4, ada word, sentence, clause, dan ada text. Di sini ada word. One way to measure complexity is to calculate the main length of given production unit in the words. Jadi dia ini kata untuk mengukur kompleksitas dengan menghitung kata-katanya sendiri. Lalu sentence. A sentence is usually defined as an orthographic unit beginning with a capital letter and ending with appropriate punctuation. Nah, di sini artinya sentence dianggap sebagai kalimat atau unit ortografik yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca yang sesuai. Lalu ada clause. A clause has typically been defined as a production unit containing either a subject and a finite verb or a subject and a finite or non-finite verb form. Nah, jadi dia ini kompleksitas yang paling banyak digunakan untuk clause. Lalu yang terakhir ada text. Text taking as a point of deeper the hypothesis that translate text have to function in the target situation for which they are produced by serving the purpose they are intended for. Nah, jadi teks adalah sebagian titik tolak hipotesis bahwa teks yang digunakan harus berfungsi dalam situasi target yang menjadi dasar pembuatannya. Next. Sekarang ada translation unit. Translation unit is the smallest portion of a sentence whose word cannot be translated partly without resulting in mistranslation or nonsense. Jadi dia ini bagian terkecil dari kalimat yang kata-katanya tidak dapat diterjemahkan secara terpisah. Jadi dia ini nggak bisa diterjemahin per kata, tapi harus per kalimat. Lalu there are various categories of translation unit. Dia dibagi lagi menjadi 3. Ada lexical translation unit. Jadi dia word of group of word forming a semantic unit. Unit terjemahan ini lexical adalah kata atau kelompok kata yang membentuk unit sistematik yang ditemukan dalam kamus. Lalu ada grammatical translation unit based on choice grammatical structure which are different. Jadi ini unit terjemahan tata bahasa berdasarkan pada struktur tata bahasa. Lalu yang terakhir ada message translation unit, action to enter message when they are metalinguistic offset that is so to say socio-culture the difference between the two language. Jadi dia ini yang terakhir adalah unit penerjemah atau pesan diperluas ke seluruh pesan ketika ada hambatan metalinguistik antara dua bahasa. Okay, the last is conclusion. Semiotics is a systematic study of sign system or structure, sign process, and sign function. Translation within one sign system is intrasemiotic, while translation between sign systems is intersemiotic. The process of translation involves a chain of disparate and consecutive acts, ranging from the conceivers of the original text via the text itself to the receivers of the translated version. Even the translational product is a complex nation. Okay, until here our presentation. Thanks for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.